Salam Bapak Ibu Saudara, kembali lagi di Studio Kristen Channel. Terima kasih Bapak Ibu sudah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, komen, dan share. Semoga Tuhan memberkati dan melindungi kita semua. Baiklah Bapak Ibu Saudara, kita akan melihat satu debat yang sangat menarik antara apologet Kristen Indonesia dan juga para polemikus Islam. Mari kita simak dan mendengarkan video ini. Tuhan Yesus memberkati. Tanda-tanda kenabian ya. Berhubung agama Islam ini adalah ya bisa dikatakan agama ya satu-satunya ya yang lain sendiri dari apa yang dibicarakan dalam Injil dan Taurat. Jadi kali ini kita akan berbicara mengenai tanda kenabian, saudara-saudara. Nah, tanda kenabian kalau kita membaca Taurat maupun Injil, itu tanda kenabian itu berupa mujizat, teman-teman. Nah, tapi kalau di dalam agama Islam itu tanda kenabian itu adalah berupa tompel, saudara-saudara. Nah, kita akan ngobrol nih ya, kita akan undang dari teman-teman muslim ya, bagaimana nanti pernyataan teman-teman muslim ini mengenai tanda kenabian ini. Karena yang saya herankan kenapa ini kok tanda kenabian di dalam agama Islam ini berupa tompel seperti itu, teman-teman ya, tompel. Oke, mungkin sudah ada yang mau naik ya, kita kasih naik. Teman-teman sekalian ya, tolong ya, bagi teman-teman yang mau naik, tolong pastikan Anda itu muslim. Kalau Anda bukan muslim, Anda jangan naik ke sini ya teman-teman ya. Baik, kita akan kasih naik dulu ada, sebentar ya. Anipe, coba kita kasih naik Anipe. Muslim ya, yang mau naik ke sini yang muslim, tolong dengarkan. Nanti saya sudah ngomong muslim tapi Anda bukan muslim, ini Anda nekat juga. Oke, baik. Selamat malam saudara Anipe Tadung. Selamat malam. Ya, Salam silakan kenal nyalakan dari kamera. orang Dayak Kalimantan. Aku Ya. agama Kristen, Bang. Ya, aku agama Kristen. Agama Katolik aku, Bang. Iya, Bang. Jadi kita mengundang Jadi yang muslim dulu, Bang, aku ya. cuma gini, Bang. Cuma gini, Bang. Kami sebagai orang Dayak ini tetap mendukung Abang. Jadi beritakan Injil kepada mereka yang belum mengenal Injil. Cuma itu aja, Bang. Terima kasih, Bang. Terima kasih. Oke, saya turunkan ya, Bang ya. Mohon maaf sekali ya, Bang Anipe ya. Saya turunkan sekarang ya. Kita undang yang muslim dulu. Terima kasih, Bang. Teman-teman sekalian ya, mohon pengertiannya teman-teman ya. Bagi teman-teman yang bukan muslim, tolong jangan naik ke sini. Kita ingin ngobrol-ngobrol dengan yang muslim. Ingat teman-teman, kalau di channel mereka biarlah mereka itu berbicara tentang Kristen tetapi tidak berani mengundang orang Kristen. Tetapi kalau di channel ini teman-teman, kita berbicara tentang agama Islam, membahas diskusi lintas iman antara Islam dan Kristen, tetapi kita undang orang Islamnya ya teman-teman ya. Itu yang membedakan channel kita dengan channel muslim. Oke, kita kasih naik ada Shaka. Kita kasih naik ada XHK. Ya, silakan XHK. Selamat malam XHK. Malam Bang. Halo. Ya, silakan nyalakan kamera, Bang. Bentar Bang, bentar. Ini. Oke, baik, saya turunkan dulu ya. Bagi teman-teman, sekali lagi ya teman-teman. Ini juga karena kita baru mulai ya. Teman-teman sekalian ya, di sini kita baru memulai tapi sudah 1.900 orang yang datang. Ini termasuk antusiasnya sudah sangat tinggi ya teman-teman ya. Nah, sebelum kita memulai teman-teman, silakan tap atau absen kehadiran di sini ya teman-teman ya. 5.1K ini absen kehadiran, dan jangan lupa juga share ya atau klik suka terhadap channel. Kasih topinya Mandi. Terima kasih. Nah, teman-teman sekalian, tema kita kali ini itu adalah tanda kenabian ya. Kita semua tahu teman-teman, di mana-mana kalau kita baca Bible ya, menurut Bible atau perspektif kekristenan, itu tanda kenabian itu adalah berupa mujizat, teman-teman. Ya, bagaimana ketika Tuhan mengutus Musa, itu ada tanda kenabiannya yaitu berupa mujizat ya. Bagaimana ketika Tuhan mengutus para nabi-nabi itu ditandai dengan mujizat. Nah, tetapi di dalam agama Islam, tanda kenabian itu adalah berupa tompel. Nah, makanya saya katakan agama Islam dan Kristen ini memang tidak ketemu, teman-teman. Nah, tetapi ada banyak sekali orang-orang Islam yang mengait-ngaitkan agamanya dengan Kristen. Gitu loh. Contoh misalnya seperti, oh, Yesus menubuatkan kedatangan Muhammad. Nah, ini saya bilang orang Islam ini memang tolonglah ya, berhenti mengait-ngaitkan agamamu dengan agama kami. Ya. Coba sebutkan tanda kenabian Muhammad kalau bukan tompel. Coba yuk naik kemari, silakan ya. Mari kita diskusi dengan baik ya, kita diskusi dengan baik.
Oke, kita kasih naik ada Usfika. Yuk. Yang muslim ya. Saya mengundang teman-teman yang muslim untuk datang kemari dan kita berdiskusi dengan baik. Silakan. Mudah-mudahan nanti ada satu muslim yang bertaubat dan mengikuti Yesus. Silakan. USVK R 89. Muslim, Bang? Silakan nyalakan kamera. Saya undang Anda untuk menyalakan kamera. Silakan. Mari kita diskusi dengan baik. Silakan. Ah ya, silakan Bang. Bagaimana nih Bang? Saya perkenalkan, ini saya Kristen, Anda Muslim ya. Ya, mari kita diskusi dengan baik Bang. Nah, ini kita sekarang sedang ngobrolin mengenai tanda-tanda kenabian. Nah, kalau kita membaca Injil maupun Taurat, ya, ketika Tuhan mengutus para nabi-nabinya, itu disertai dengan tanda kenabian. Nah, tanda kenabian itu berupa mujizat. Ya, Nah, terus? tetapi ketika saya membaca ajaran agama Islam, mengapa tanda kenabian di dalam agama ini berupa tompel? Makanya tidak ada nabi yang bertompel selain daripada Muhammad. Betul. Silakan. Silakan Bang. Jangan panik Bang wajahnya. Senyum dulu, senyum ringan, tarik nafas. Siapa yang panik? Wah, begitu, tarik nafas. Silakan. Kenapa tanda kenabian berupa tompel? Silakan. Ya semua manusia tuh kan ada tanda-tanda semua. Iya Ada Bang, maksudnya kalau laki-laki tandanya berkumis, berjakun kan gitu. Itu tanda biologis. Ini tanda kenabian, Bang. Ayo. Jangan bohong, semua manusia pasti ada tanda. Bukan masalah kumis, memang ada tompel. Buset, nih pantesan Anda masih jadi orang Islam, Bang. Bang, yang kita bahas ini tanda kenabian. Bukan semua manusia ada tanda-tanda. Betul, semua manusia ada tanda-tandanya. Contoh, Anda tandanya rambutnya gondrong, berjenggot, ya kan? Itu tanda ciri-ciri fisik, ciri-ciri untuk mengidentifikasi seseorang. Ini kita bukan bicara ciri-ciri fisik, kita bicara tanda-tanda kenabian. Ciri-ciri seorang nabi. Masih nggak nyambung lagi nih, berat saudara-saudara. Aduh, Bang, jangan patahkan harapan saya bahwa masih ada orang Islam yang cerdas, Bang. Ayo, Bang. Jangan patahkan harapan saya. Yuk, silakan. Iya, kan tempatnya beda-beda. Ayo. Tempatnya beda-beda tompel itu. Apa? Kalau tompel tempatnya kan beda-beda. Tempatnya beda-beda. Waduh. Bukan Bang, gini loh. Kalau kita membaca Injil, kalau kita membaca Taurat, di dalam Injil, di dalam Taurat, ketika Tuhan mengutus seorang nabi, nabi itu disertai dengan mujizat. Itu tanda bahwa dia itu adalah seorang nabi. Contoh, saya kasih contoh. Ketika Tuhan mengutus Musa untuk membebaskan orang Israel keluar dari tanah Mesir, tanda kenabiannya apa? Musa mampu melakukan mujizat di depan mata orang-orang Israel, di depan mata orang-orang Mesir. Itu tanda kenabiannya. Bahwa dia itu tidak nabi-nabian, bukan nabi asal ngaku-ngaku. Kalau nabi apa namanya tidak punya tanda, nabi bisa ngaku-ngaku saja. Ngaku doang. Saya nabi, gitu. Maka serahkanlah kegadisanmu kepadaku. Itu sering ditiru oleh dukun-dukun Cubal. Tahu kan Cubal? Saya nggak mau ngomong ini, nanti kena ban kita. Nah, yang menurut Anda itu, yang tompel itu nabi siapa? Muhammad gimana sih? Anda jadi orang Islam tidak pernah tahu kalau Muhammad tanda kenabiannya berupa tompel? Itu kan Islam, tanda kenabiannya adalah tompel. Itu Islam saja yang disebut, bukan Nabi Muhammad. Sama kamu. Buset dah. Apa tanda kenabian Muhammad katanya? Tanda bahwa dia nabi apa? Dia pun dapat mukjizat dari Allah. Mujizat apa? Tanda bahwa Muhammad nabi itu berupa tompel. Gimana sih? Oh, Anda tidak percaya ya? Dia tidak pernah. Loh, nih dengarkan nih. Ini tanda kenabian Muhammad nih, lihat nih. Bahira memperhatikan Nabi SAW, ini semua ciri yang disebutkan dalam Injil ada. Dia masih bimbang, dia ingin buktikan satu hal. Apa itu? Dalam Taurat dan Injil juga disebutkan setiap nabi itu punya tanda kenabian. Apa tanda kenabian teman-teman? Sekarang sebuah daging yang menggumpal di pundak sebelah kanan. Dan daging itu berwarna merah kehitam-hitaman dan memiliki bulu yang lebat. Nah, tanda kenabian. Anda ini nekat yang nyata, saudara-saudara. Coba gimana? Kenapa satu-satunya nabi yang bertompel hanyalah Muhammad? Silakan. Saudara-saudara, Bang, kita kasih kesempatan kepada muslim lain ya. Kamu ada tompel enggak? Nggak mau saya, nanti jadi nabi saya lagi. Udahlah, dari bawah aja dah. Pusing pala saya.
Aduh, senyum dulu, senyum dulu, diseduh dulu. Diseduh dulu kopinya, ya dimakan dulu rotinya, dimakan dulu kacangnya, teman-teman ya. Santai. Saya menemani malam Anda, ya, supaya malam Anda ceria dan penuh warna. Ya, silakan lagi ya teman-teman muslim yang lain ya. Silakan kita ngobrol-ngobrol santai ya. Yuk, silakan teman-teman naik ya. Kita ngobrol-ngobrol santai. Teman-teman sekalian, ini sudah ada 4.300 orang ya. Mari teman-teman jangan lupa absen hadir di sini ya. 5.2K dan jangan lupa juga follow. Nah, teman-teman sekalian, siaran ini juga langsung saya siarkan di TikTok dan juga di YouTube saya yang asli. TikTok saya yang asli dan YouTube saya yang asli ya. YouTube saya yang asli itu adalah Edis TV, teman-teman ya. Saya siarkan juga di sana. Oke. Kita kasih naik ada Aryaman Kang Cukur. Aryaman Kang Cukur. Ya, selamat malam Aryaman Kang Cukur. Selamat malam Aryaman Kang Cukur. Silahkan nyalakan kamera. Nggak bisa, Bang. Tidak bisa menyalakan kamera. Baik, Anda Muslim? Kristen. Anda Muslim? Bukan. Bukan, saya turunkan dulu ya. Oke, kita kasih naik ada teman-teman ya, ini khusus ya, khusus kepada yang muslim-muslim. Jadi tolong yang bukan Islam jangan mengajukan permintaan naik. Ya, tolong teman-teman, tolong pahami. Ayo. Ya, ada Mas Fir. Ya, selamat malam Mas Fir. Silakan nyalakan kamera Anda. Mas Fir. Ya, silakan Bang, nyalakan kamera Anda. Mari kita diskusi dengan baik. Perkenalkan Bang, saya. Kenapa ini Anda gelap nih? Oke. Perkenalkan Bang, saya ini seorang Kristen yang sangat-sangat mengerti ajaran agama Islam. Bahkan tidak pernah saya menemukan ada orang Islam yang lebih ngerti Islam daripada saya. Nah, hari ini kita akan membahas tanda kenabian Bang. Iya. Sudah dengar atau barusan masuk ke sini? Sudah. Sudah dengar ya, silakan lanjutkan yang tadi. Kenapa satu-satunya nabi yang punya tanda kenabian berupa tompel adalah Muhammad? Silakan. Wajib ibadah. Hah? Wajib ibadah. Buset. Kalian sudah tahu teman-teman bagaimana orang Islam? Bang, coba dengerin ya Bang, dengerin. Saya mencoba pelan-pelan bersabar nih ya. Saya macam jadi guru yang yang mengajar anak-anak TK ini. Pelan-pelan Bang, pelan-pelan. Ya. Ketika Anda membaca Taurat, ketika Anda membaca Injil, ketika Tuhan berfirman atau mengutus para nabinya, para nabi itu dibekali dengan yang namanya mujizat. Itulah tanda bahwa dia itu betul-betul diutus oleh Tuhan. Ya, Iya. itu tandanya itu berupa mujizat. Jadi nggak bisa nabi itu ngaku-ngaku aja nabi-nabi. Saya nabi, nggak bisa. Harus ada tanda dari Tuhan. Segelnya harus ada, yaitu berupa mujizat. Nah, ketika saya mempelajari agama Islam, kenapa agama Islam memframing atau membuat sebuah cerita bahwa tanda kenabian itu berupa tompel? Nanti ada teman saya yang ada tompelnya, jangan-jangan Nabi itu punya tompel. Ya, kenapa hanya di dalam agama Islam tanda kenabian itu berupa tompel? Itu tanda tompel ya. Bentar lagi saya jedukin kepala saya ini ke pasir. Sabar. Sungguh terlalu Anda ini. Anda nggak nyangkep juga nih yang saya bicarakan dari tadi nih. Udah sampai berbusa-busa, ada capek nih ngomongnya. Tidak nangkep juga. Buset, saudara. Gini loh Bang, kalau Muhammad itu adalah nabi, seperti nabi-nabi terdahulu di dalam Injil maupun Taurat, tanda kenabiannya itu pastilah berupa mujizat. Nah ini kenapa tanda kenabian tiba-tiba berubah jadi tompel? Sejak kapan? Sejak kapan ada di dalam Taurat, sejak kapan ada di dalam Injil, bahwa tanda kenabian itu berupa tompel? Bukankah ini ada fitnah yang nyata? Dan sungguh kalian ini tiada lain adalah penebar fitnah yang nyata, saudara-saudara. Sejak kapan di dalam Injil tanda kenabian berupa tompel? Ayo silakan. Kalau ada tompel di tangan itu gimana ini? Kayak ini. Nah, jangan-jangan Anda nabi. Tapi harusnya kan di bahu. Nah, ini Anda kebablasan ini. Harusnya di bahu sampai ke tangan. Nah, ini. Berarti Anda jangan-jangan nabi super. Oke, Bang, saya ingin memberitakan gini, Bang. Gimana? Kalau tanda di sini hitam-hitam itu kan wajib khusyuk sholat ya. Iya, itu tanda pengikut Muhammad. Itu ada berupa tanda bekas sujud di keningnya.
Nah, tetapi kalau tanda kenabian itu berupa tompel. Nah, masalahnya begini, Bang. Ketika kita membaca Injil, nggak ada yang kayak begitu, Bang. Nggak ada. Buka Injil, buka Taurat, baca dari awal sampai akhir, tidak ada tanda kenabian berupa tompel. Nah, makanya saya undang Anda nih. Apakah Anda masih mau percaya dengan agama Islam? Ya, saya percaya. Ya, kalau begitu di mana ada tanda kenabian berupa tompel? Coba. Aduh. Bang, ketika Yesus melakukan berbagai macam mujizat di hadapan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, ya ahli-ahli agama, ya banyak mereka tidak tetap mereka tidak percaya, ya kan? Ketika ada orang yang buta sejak lahir, ya kan? Dia buta sejak lahir tuh, tetapi disembuhkan matanya oleh Yesus sehingga dia bisa melihat lagi. Orang-orang ahli Taurat tetap mereka keras ke hatinya, keras kepalanya, tetap mereka tidak percaya. Bahkan si orang buta itu sendiri ketika ditanya, menurut kamu siapakah dia itu? Apa kata orang buta itu? Kita tahu bahwa sejak zaman dahulu kala tidak pernah ada orang yang bisa membuat orang yang buta sejak lahir bisa melihat kembali kalau dia tidak datang daripada Allah. Itu kesaksian orang buta itu sendiri. Nah, sekarang saya mengundang Anda ini. Sekarang saya mengundang Anda ini. Jangan seperti ahli-ahli Taurat dan orang-orang agama yang terus-menerus mengeraskan hati Anda tidak menerima Yesus. Tetapi Anda malah menerima Muhammad. Coba, makanya saya undang Anda untuk datang kepada Yesus. Coba datang kepada Yesus. Yesus itu baik, mengajarkan kebaikan, menuntun orang kepada jalan yang benar, kepada jalan yang lurus. Apa kata Yesus? Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku, ia tidak akan binasa. Barang siapa yang percaya kepadaku, ia tidak akan mendapatkan hukuman. Gitu, Bang. Makanya ikut Yesus, Bang. Ini penginjilan ini via medsos ini ya. Jangan dibilang, soalnya kalau penginjilan ketok-ketok pintu kita bisa dilempar sendal. Nah, jadi kita penginjilannya via udara seperti ini. Gimana, Bang? Bagaimana? Apakah Anda mau ikut nabi yang bertompel atau masih berkeras? Silakan. Ayo. Saya ikut Islam aja. Buset, saudara. Oke lah ya, Bang ya. Yang penting saya sudah menyampaikan kebenaran kepada Anda. Nanti apa namanya? Masa membolak-balikan hati manusia itu adalah urusan yang di atas. Gitu, Bang ya? Ya. Oke, selamat malam, Bang. Oke, Bang Mazfir, selamat malam. Saya turunkan dulu Bang Mazfir. Aduh, saudara-saudara berat. Ini si Juma saja terkencing-kencing kalau ditanya ini. Sejak kapan di dalam Taurat maupun di dalam Injil ada tanda kenabian berupa tompel? Dianya muter-muter macam ular kejepit pintu dapur, saudara-saudara. Oke ya, kita kasih naik ada Bang Iwan. Bang Iwan. Ya, selamat malam Bang Iwan. Bang Iwan. Selamat malam. Ya, Selamat silakan malam. Bang Iwan nyalakan kamera. Ya, saya dengar. Selamat malam. Silakan nyalakan kamera. Mari kita diskusi dengan baik. Silakan. Ya, kok gelap-gelap, Bang? Gelap ini. Oke, silakan Bang Iwan. Anda sudah menyimak dari tadi. Dia datang. Waduh, ini orang kayaknya lemot nih. Oke, kita kasih turun dulu ya. Saya kalau ngomong sama orang ini bolot, lama-lama saya seperti bolot. Ya baik ya, sebelum kita lanjutkan kembali teman-teman, ya sekali lagi teman-teman, saya harus menyelingi acara kita ini dengan iklan teman-teman, bahwa kita ini punya rencana untuk pendirian rumah apologet. Jadi kepada teman-teman, terutama saudara-saudara Kristenku, bagi teman-teman yang tergerak hatinya ingin mensupport pendirian rumah apologet itu, teman-teman bisa mampir ke profil saya. Silakan nanti lihat di profil saya itu ada sebuah tulisan ya, di beranda saya itu ada ada tulisan kolekte, tulisan ada tanda panah ke bawah. Klik saja link di situ supaya kita
ya. Teman-teman, jangan bosan ya, karena tema Jangan mereka tetap itu layar teman-teman ya. teman-teman Tetap jangan layar bosan ya, karena tetap. tema mereka itu dari dulu hanyalah itu, saudara-saudara. Jadi jangan bosan ya. Walaupun kita tiap hari sudah membahas itu, tapi karena Muslim bahasanya cuma itu, jadi nggak apa-apa kita turuti. Kata dia konsep ketuhanan. Baik. Oke. Saya akan bikin dulu background saya sesuai dengan HP aja lah, silakan. sesuai dengan tema yang Anda mau. Ya, teman-teman, tema bukan dari saya ya, tetapi dia naik nih. Ya. Silakan Felix, karena Anda yang memulai, silakan. Tapi waktunya sudah keburu jalan ini. Gimana? Iya, nggak jadi masalah. Kalau saya mah santai aja Bang Edis. Oke, silakan. Jadi kenapa saya katakan konsep ketuhanan? Karena yang menjadi persoalan selama ini adalah ya selalu menjadi tanda tanya siapapun bertanya. Siapa Yesus itu? Apakah dia Tuhan? Apakah utusan? Nah, sementara kalau kita kembali kepada logika cara berpikir kita, dia ini adalah manusia ya. Dia manusia, ciptaan, dilahirkan. Ya, apa mungkin jadi Tuhan? Kita kembali Iblis kepada saja Bibel. mungkin jadi Tuhan. Ya. Iblis saja Oke, mungkin sabar menjadi dulu. Tuhan. Kok dipotong saya? Langsung dipotong gimana? Boleh, ini, kita Bang boleh Edis? saling memotong, tetapi Oke, silakan. saling tertib, motongnya tertib gitu. Oke. Boleh saling potong, boleh. Coba silakan. Oke, siap. Tadi kan Bang Felix mengatakan manusia itu tidak mungkin jadi Tuhan. Loh, Al-Qur'an mengatakan bahwa ada manusia yang dipertuhan. Bahkan setan pun bisa dipertuhan, iblis pun bisa dipertuhan. Masalahnya, selama ini Bang Felix dan mayoritas umat muslim, bahkan mayoritas juga orang Kristen, tidak mengerti definisi mempertuhan itu apa. Karena menurut mayoritas banyak orang, mempertuhan itu artinya menganggap dia itu sang pencipta. Itu definisi yang salah. Itu tidak sesuai dengan definisi Al-Quran maupun Bible. Silakan. Oke, Dis. Menurut saya begini ya, Dis. Ketika Tuhan itu bisa mencipta langit dan bumi. Tuhan itu merujuk kepada siapa dulu? Sabar. Tuhan itu ketika dia dipertuhankan dan diibadahi, Edis, dan dia bisa menciptakan langit dan bumi, mengatur siang dan malam sebagaimana dalam Al-Qur'an, surah Al-Imran, inna fi khalqis samawati wal ardi waqtilafil laili wan nahari laayatil liulil albab, bahwa sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, ya, bergantinya siang dan malam menjadi tanda ciptaan Allah bagi orang yang berpikir. Maka Tuhan itu diibadahi yang kedua adalah ya, mencipta langit dan bumi. Adapun argumentasi antum tadi mengatakan, iya, hawa nafsu juga bisa jadi Tuhan, manusia juga bisa jadi Tuhan. Ya betul, karena Raja Namrud pernah dipertuhankan dan Firaun dipertuhankan. Ya. Akan tetapi di situ oke, sabar Dis, jangan panas dulu. Ya. Di situ diutuslah Nabi Musa sebagaimana dalam surah surah An-Naba dikatakan, idhab ila fir'auna innahu toga. Pergilah engkau kepada Fir'aun, wahai Musa, karena Fir'aun itu innahu toga. Kenapa dikatakan togut? Karena dia menjadikan dirinya Tuhan selain Allah. Berarti seandainya ada manusia di muka bumi ini, ya, dipertuhankan, padahal dia adalah ciptaan dan tidak bisa mencipta, maka secara otomatis dia adalah togut. Derajatnya sama dengan Tuhan Fir'aun, Tuhan Raja Namrud, dan Tuhan hawa nafsu. Berarti menurut saya, Yesus ini dijadikan Tuhan, ya nggak jadi masalah, terserah. Akan tetapi derajatnya sama dengan Tuhan Fir'aun, Tuhan hawa nafsu, Tuhan Raja Namrud, begitu karena oke. Baik, kita tanggapi ya, Baik, jadi begini ya, itu adalah berdasarkan hawa nafsu Anda, bukan berdasarkan Al-Quran. Jadi begini Ya. Bang Felix. Ini kan baru opening statement. Oke lah, tapi jangan panas dulu Bang Felix. Jangan panas dulu, slow. Ya, slow. Baik, kita tunggu waktunya habis ya. Terima kasih teman-teman yang telah memberi support saya ya teman-teman ya. Oke, baik, kita lanjutkan ke putaran kedua ya. Jadi begini Bang Felix, tadi kan saya bilang, mayoritas umat, baik itu Muslim, baik itu Kristen, karena kebanyakan orang-orang awam, mereka tidak mengerti definisi mempertuhan. Makanya saya tanya dulu kepada Anda ini. Menurut Al-Quran dan juga menurut Bible, apa itu pengertian mempertuhan? Karena ada orang-orang yang mempertuhan hawa nafsunya. Betul? Halo? Betul Bang Anies, betul. Mempertuhan itu apa kalau begitu? Silakan. Oke, saya sudah jawab tadi melalui opening statement saya. Ketika ada Tuhan-Tuhan lain selain Allah Subhanahu wa taala seperti mempertuhankan hawa nafsu. Mohon maaf Bang Felix, begini Bang Felix, mohon maaf ya. Bukan itu yang saya tanyakan. Yang saya tanyakan itu adalah perbuatan mempertuhan. Apa itu perbuatan mempertuhan? Apakah menganggap dia sang pencipta, mempertuhan menurut Al-Qur'an maupun menurut Bible? Silakan. Oke, diam, saya jelaskan. Definisi daripada
Tuhan, ini definisi Bukan daripada definisi Tuhan. Aduh, bukan definisi Tuhan, Bang Felix. yang saya Coba jelaskan dengarkan ini satu adalah kali lagi. Tuhan. Dengarkan satu kali lagi. Tolong dengarkan Felix ya, biar kita nggak debat kusir terus nih. Oke, Apakah begini yang nih, sabar dulu, dimaksud sabar dengan dulu. mempertuhan? Silakan. Bukan kami mempertuhankan, tapi kami menuhankan ya. Ya, Beda menuhankan, mempertuhan itu Oke. apa? Perbuatan apa itu? Silakan. Oke. Iya, menuhankan Allah Subhanahu wa taala Bukan adalah menuhankan menjadikan Allah. Oke. Aduh, Bang Felix ini Tadi salah kan paham. saya katakan. Bukan, Bang Felix, saya Iya. tidak tanya menuhankan Allah. Saya tidak nanya menuhan. Yang saya tanya perbuatan apakah sehingga itu dikategorikan mempertuhan? Karena Al-Qur'an menyebutkan adanya orang-orang yang mempertuhan hawa nafsu, adanya orang-orang yang mempertuhan manusia, adanya orang-orang yang mempertuhan Allah. Nah, saya tanya dulu, perbuatan apa sehingga disebut mempertuhan? Silakan. Ah, begini Dis, ini kan menurut statement kamu, kami Islam itu, saya secara pribadi ya, menuhankan ya, bukan mempertuhankan. Menuhankan Allah itu berarti menjadikan Allah sebagai tempat peribadatan, artinya menjadikan Allah sebagai zat yang diibadahi. Bang Felix, Yang dengan kedua, segala sabar hormat Bang dulu, Felix. kamu jangan panas Bang dulu. Felix, Jangan saya panas tidak, dulu saya kamu. tidak tanya Aduh, mempertuhan ini, jangan Allah. Aduh, teman-teman ini sulit ini. Aduh, kamu dengar parah ini, Dis. Bang Felix. Jangan kabur dulu, Dis. Enggak, Kamu saya jangan kabur, gini. kabur dulu. Coba pahami Kamu jangan pertanyaan kabur saya dulu. ya. Oke, Pahami sabar dulu, pertanyaan Dis. saya. Ganti-gantian loh. Bang Felix, Ganti-gantian Bang Dis. Iya betul. Ganti-gantian. Sedikit dulu Bang Felix, yang saya tanya kan. Ngerocos terus, lawan aja ngerocos. Yang saya tanya Kamu bukan ngerocos terus. itu. Kamu diam dulu. Bukan Oke. itu. Yang Kamu saya diam dulu, Dis. pertanyakan Oke. bukan menuhankan Jangan, Allah. Yang ya. saya tanyakan perbuatan menuhankan itu apa gitu loh. Oke. Edis, kami di sini bukan mempertuhankan ya. Dari tadi saya sudah jawab, bukan mempertuhankan tapi menuhankan Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak tanya Jelas. menuhankan Allah. Beda kamu. Aduh, berat sekali. Iya. itu, Kar. Makanya kami Bang Felix. Oke, coba- kamu diam dulu, yang kamu menjadi diam dulu, kamu diam dulu. Saya. Kamu diam dulu, Wih, Edis. coba Kamu diam dengarkan dulu dulu ya, lah. dengarkan Daripada saya. ngerocos Begini. terus kamu, ngerocos Saya terus. tidak Aduh, ngerocos. ngerocos Gini terus. loh. Ini Yang saya tanyakan panik itu ya lawan saya, Edis. adalah, Panik lawan saya, Edis. apakah yang Ini dimaksud baru lawan dengan saya sudah. perbuatan menuhankan? Aduh, Coba berat silakan. sekali nih, Edis. Silakan. Oke. Lagi-lagi dan lagi saya mengatakan, Edis, kami tidak mempertuhankan. Terserah kalau Anda mempertuhankan Yesus. Saya silahkan. tidak tanya Mempertuhankan Anda sabar. mempertuhankan atau Sabar dulu. tidak. Kamu nih Gimana nih Felix? panik sekali kamu, Edis. Saya tidak Panik panik. sekali kau, Edis. Yang Aduh, saya tanya jangan bukan panik lah. itu. Oke. Coba gini saja, apa yang Edis. menjadi pertanyaan saya? Oke, Dis. Oke, Dis. Oke, sabar dulu Apa ya. yang Sabar menjadi dulu. pertanyaan Gini, saya? Dis. Oke, sabar dulu. Bedanya pertanyaan kamu mengatakan mempertuhankan, sementara kami tidak mempertuhankan tapi menuhankan. Bedakan antara mempertuhankan apa dengan itu menuhankan. menuhankan? Oke, sabar, Apa itu sabar. menuhankan? Sabar. Kamu diam dulu lah. Gimana caranya mau dijelaskan kalau kamu ngerocos terus ya? Tapi setelah saya menjelaskan, saya bertanya sama kamu, boleh? Boleh. Kamu jangan potong, karena itu kan permainan kamu, Dis. Ya, kalau orang menjelaskan, kamu potong, menutupi, ya menutupi bahwa kamu sudah kalah sebenarnya itu. Makanya kamu potong-potong. Ya, kan Allah, ya. Kami di sini menuhankan Allah karena jelas tertera dalam Al-Qur'an bahwasanya innani anallahu la ilaha illa ana fa'buduni. Diam dulu. Ya, diam dulu. Kami menyembah Allah Subhanahu wa taala, itu menuhankan Allah karena jelas. Pertama, dia adalah Tuhan karena dia adalah pencipta langit dan bumi. Pertama dalam Al-Qur'an dijelaskan bahwa ya seperti ayat yang saya bacakan tadi, inna fi khalqis samawati wal ardi waqtilafil laili wan nahar la ayatil lil albab. Sesungguhnya dalam pencipta langit dan bumi, bergantinya siang dan malam menjadi tanda ciptaan Allah bagi orang yang berpikir, Edis. Berarti dia itu adalah diibadahi, dia dituhankan ya, bukan mempertuhankan. Makanya saya tanya sama Edis, apakah Yesus itu Tuhan? Ini pertanyaan pertama. Yang kedua, pertanyaan saya pertama ya, dengarkan ya penonton. Satu-satu dengarkan dulu, pertanyaan jangan saya. banyak-banyak, satu-satu dulu. Sabar. Dua. Pertanyaan saya, Dis. Iya, satu-satu saja lah. Yesus itu Tuhan. Masa satu saja belum kelar Jangan sudah dua. kejang-kejang dulu lah. Masa debater senior pertama. Silakan. Apakah Yesus itu Tuhan? Yang kedua, kalau memang dia adalah Tuhan, tunjukkan ciptaannya. Ya, jawab. Baik, saya tanggapi satu persatu ya. Ya, jadi tolong ya Felix jangan menambah daftar jangan menambah daftar orang-orang Islam yang IQ-nya jongkok. Karena selama ini saya masih jangan ini saya, ini waktu saya ngomong nih. Dengar dulu. Saya masih percaya bahwa masih ada orang Islam yang cerdas. Tolong jangan pupuskan harapan saya. Dari tadi saya itu sudah jelaskan Bang Felix bahwa banyak orang Islam maupun juga orang Kristen yang tidak mengerti definisi menuhankan atau mempertuhan. Kan tadi sudah saya bilang, di dalam Al-Quran itu ada orang yang mempertuhan atau menuhankan hawa nafsu.
Ada itu tertulis dalam surat Al-Anbiya nomor 23. Ada orang yang mempertuhan manusia, para ulama. Ada orang yang menuhankan rahib-rahib seperti dalam At-Taubah 31. Nah, makanya sebelum kita masuk ke situ, saya tanya kepadamu Felix, apa itu mempertuhan? Kamu jangan Google. Felix, jangan keluar dari aplikasi. Aduh, dia sudah ditelepon Juma. Felix, nah ini kita tidak bisa lanjutkan diskusi nih kalau begini. Kamu keluar dari aplikasi. Bang JJ mungkin nonton siaran Bang JJ, betul. Saya siaran Bang JJ di YouTube saya. Halo? Ya, lanjut aja. Gimana ini Anda keluar dari aplikasi ini? Tidak. Anda lanjut. Ya kan, silakan. Ini kan waktu kamu bicara. Anda membuka data. Iya, makanya dia dulu ketika Anda membuka data, bukalah perangkat lain. Nanti saya seolah-olah saya ngomong sendiri gitu loh. Biar adil, saya harus berbicara dengan muslim di hadapan saya. Enggak boleh kita bahas agama orang itu. Itu orang yang enggak ada di depan kita. Nah, gini. Makanya tadi saya tanya, Bang Felix, apa sih suatu perbuatan sehingga itu disebut mempertuhan? Anda malah jawab terus, saya mempertuhan Allah, menuhankan Allah. Bukan itu. Coba, menuhankan itu apa? Silakan. Saya tanya kepada Anda, perbuatan apakah yang dilakukan orang terhadap sesuatu sehingga itu disebut menuhankan? Silakan. Apakah menganggapnya sang pencipta? Contoh, orang menuhankan hawa nafsu berarti orang menganggap hawa nafsunya sang pencipta. Oh, hawa nafsuku, engkau adalah sang pencipta. Apakah begitu? Nah kan? Orang menuhankan rahib-rahib dan alim ulamanya di dalam At-Taubah 31. Apakah menganggap, oh rahib-rahibku, engkau ada pencipta? Apakah begitu? Silakan. Gak apa-apa, ini waktu berjalan. Silakan. Yuk, apa itu menuhankan? Silakan. Nah, ya, udah, dia Google lagi. Ya, silakan. Oke, ini kalau menghadapi raja framing seperti Edis ini santai aja. Ini framingnya sudah basi. Makasih Bang Daniel. Yuk. Framingnya sudah basi bagi saya, Edis. Tadi pertanyaan saya tidak dijawab. Dia itu cuma apa ya? Jagonya framing aja supaya menghindari pertanyaan inilah Edis seperti ini modelnya. Jadi tidak ada ilmu dia penonton. Curhat ini jadinya. Nggak boleh curhat Bang Felix. Diam dulu. Kamu tadi bicara, Dis. Saya diam, ya. Giliran saya yang bicara, kamu kepanasan. Aduh, parah. Oke. Diam-diam nih waktu saya nih, Dis. Makanya kamu diam, Dis, ya. Saya ulangi. Iya. Edis itu pura-pura aja. Ya mengulur-ngulur waktu karena dia ndak mau jawab pertanyaan saya. Itu gayanya Edis, framing aja supaya Anda menjawab pertanyaan gitu. Nggak ada ilmu dia. Sebentar lagi dia lari kabur dari saya. Saya tanya tadi, Dis. Ya, apakah Yesus Tuhan? Nah, nggak dijawab, framing malah. Ya, kalau Yesus itu Tuhan, ya tunjukkan. Kalau Yesus itu matanya lihat ke atas, lihat Google. Ya, dia lihat Google, matanya lihat ke atas. Lihat matanya kepanasan dia penonton, kepanasan dia penonton. Giliran saya yang bela, giliran saya yang gilem. Oke, dia sudah. Aduh, ini waktu saya bicara atau hasil dari pikiranmu sendiri. Jangan lihat ini Google. Di sini. Mana ada Google? Matanya lihat. Ini. Oke. Taruh di atasnya HP-nya. Edis panik penonton. Lihat matanya Edis panik. Oke. Matanya lihat ke atas. Kan? Ada nggak penonton saya tadi ketika Edis bicara waktu Edis saya bicara? Ada nggak penonton? Giliran saya yang bicara, framing. Cukup. Jangan nangis. Ya, silakan, yuk. Apa itu mempertuhan? Yuk, silakan jawab dulu. Ini gimana sih Edis ini? Giliran saya yang bicara, ya ngoceh. Dari tadi yang saya tanyakan itu, Felix, apa itu ini waktu siapa yang bicara? Kamu bisa PK ya? Kamu mengerti aturan PK, Dis? Ini waktu kita berdua sama-sama. Ini waktu saya bicara nih, Dis. Kamu aduh. Ya silakan. Apa itu? Parah. Apa itu? Ini definisi menuhankan. Silakan. Ini giliran saya yang bicara atau giliran kamu, Dis? Sama, giliran kita berdua. Panas. Apa itu menuhankan? Yuk. Panas. Oh, giliran kita berdua penonton. Waduh, panas ini penonton. Apa itu menuhankan? Kamu diam. Jawab. Kamu diam. Oke. Sebelum saya menjawab pertanyaan dari Edis, pertanyaan saya tadi, apakah Yesus itu Tuhan? Itu pertanyaan saya. Apakah Yesus itu Tuhan? Belum dijawab sama Edis. Bisanya framing. Iya. Yang kedua pertanyaan saya, kalau Yesus itu adalah Tuhan, tunjukkan ciptaannya ya. Tunjukkan dalam Bible bahwasanya
Yesus itu bisa menciptakan bumi, Yesus itu bisa menciptakan segalanya. Itu kan definisi daripada Tuhan. Kalau memang Yesus tidak bisa mencipta, maka derajatnya sama dengan Tuhan hawa nafsu gitu penonton ya. Jadi ya inilah gayanya Edis penonton. Kalau sudah kepanasan mulai potong-potong saya bicara, bagian saya yang bicara dipotong-potong sama Edis. Jadi gini Edis, sebelum kamu ya, oke, ini waktu masih jalan Edis. Udah panas. Nggak apa-apa, Udah kita panas kita kupingmu. bagi-bagi waktunya. Santai saja, kita ngobrol santai. Jangan Nggak panik. boleh, ini waktu saya ini. Ini waktu saya bicara, Dis. Makanya kamu jangan panas dulu. Kupingmu jangan disumbat dulu, jangan disumbat. Dengarin saya ceramah, Dis, ya. Dengarin saya. Kalau memang Yesus itu ya bukan Tuhan, ya jelaskan. Kalau memang Yesus itu Tuhan, ya jelaskan. Kenapa disebut Tuhan? Tuhan itu bisa mencipta langit dan bumi seperti Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. Datanya ada. Inna fi khalqis samawati wal ardi. Dia menciptakan langit dan bumi mengganti siang dan malam. Nah, kalau memang Yesus itu Tuhan menurut Edis, tunjukkan ciptaannya. Ya, saya ulangi pertanyaan saya, Des. Apakah Yesus itu Tuhan? Kalau Yesus Tuhan, tunjukkan datanya. Yang kedua, kalau Yesus Tuhan, ya, apakah Yesus bisa mencipta? Edis, ya, jawab dulu pertanyaan saya. Jangan panas dulu, Edis, ya, jangan panas. Santai aja. Masa lawan saya kamu kepanasan? Aduh, silakan, Edis. Oi. Baik, ketanggapi. Baik, jadi memang kita ini ada sebuah bahasa yang memang kita itu sudah salah paham duluan ya. Baik, saya jawab pertanyaan Anda, tapi nanti ganti pertanyaan saya, pertanyaan yang awal tadi, yang Anda lari dari situ, saudara-saudara. Baik, kita mulai lagi waktu yang baru ya. Kita set dulu waktu yang baru. Terima kasih teman-teman supportnya ya. Terima kasih. Oke, kita set waktu yang baru. Oke, silakan diterima. Ya, jadi begini ya, Bang Felix ya, pertanyaanmu. Apakah Yesus itu adalah Tuhan? Kalau kata Tuhan di situ kamu tujukan kepada Bapa di sorga, yang Anda maksud Tuhan di situ adalah Bapa di sorga, jawabannya jelas bukan. Tetapi kalau Tuhan di situ yang Anda maksud adalah sebuah title yang juga dijabat oleh Bapa di surga, jawabannya adalah iya, Yesus adalah Tuhan. Nah, masalahnya kan kalian tidak paham bahasa yang seperti ini. Nah, kemudian yang kedua, jikalau Yesus itu Tuhan, di mana dikatakan ciptaannya? Di dalam Yohanes pasal yang pertama. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada segala sesuatu pun yang telah jadi. Kemudian firman itu menjadi manusia. Nah, ini hal-hal yang bersifat dogma. Seperti di dalam agama Anda. Allah itu pencipta, itu dogma Anda. Di dalam Bible kami, Tuhan kami pencipta, itu dogma kita. Itu gak bisa diperdebatkan. Itu namanya debat kusir, gimana? Loh, Allah itu menciptakan, itu dogma agama Islam. Itu gak bisa didebatin, non debat kusir. Tuhan saya pencipta, bukan. Tuhan saya yang mencipta. Bukan, Tuhan saya yang... Itu namanya debat anak SD. Kita bukan membahas itu. Yang kita bahas itu, makanya dari tadi ini. Menuhankan. Karena apa? Karena orang Islam kalian itu menuhankan Muhammad. Nah, masalahnya tadi saya sudah tanya sama kamu Felix, apa itu menuhankan? Kamu tidak jawab. Gimana? Ayo, silakan. Karena teman-teman kamu seperti Yusuf PI, Gus Wafi, siapa lagi? Rashid itu sudah mengakui bahwa Muhammad itu adalah robnya umat Islam. Ya kan? Iya, Muhammad itu robnya umat Islam, gimana? Ayo. Ini saya baik hati nih. Yuk, silakan. Ini waktu saya serahkan kepada kamu. Saya sudah jawab pertanyaan kamu. Sekarang giliran kamu jawab pertanyaan saya. Apa itu menuhankan? Jawab. Oke, PK lagi, Dis. Enggak usah, jangan lanjut aja. Apa itu menuhankan? Silakan. Oh, takut PK dengan saya, takut. Maunya motong-motong. Ini udah PK ini. Sabar, diam ya. Jangan motong-motong, Dis. Jangan panas. Jangan panik. Santai aja, Bre. Santai aja. Oke. Dari tadi kamu ditanya apa itu menuhankan, kamu nggak jawab. Ini. Ya, nih teman-teman. Silakan bicara. Makanya mereka tidak sadar menuhankan Muhammad karena mereka tidak tahu menuhankan itu apa. Felix, saya tanya kamu nih dengan baik nih, Bang Felix. Yang sudah silakan sama saya bicara, kok masih ngoceh lagi? Takut. Bang Felix yang ganteng, dengar nih. Saya sudah sanjung-sanjungan deh. Bang Felix dengar Felix. Ada orang yang mempertuhan hawa nafsu menurut Al-Qur'an. Oke, lanjut aja bicara, waktumu. Ayo. Adakah orang yang mempertuhan hawa nafsu? Ada pertuhan hawa nafsu? Ini kan PK ini. Selanjutkan. Saya ini menghormati Anda. Waktu Anda bicara Felix tidak jawab. Enggak, biar kita nggak ini ya. Biar kamu nggak ngeles yo. Ada nggak orang yang
Oke, lanjut aja di sini kalau waktu kamu nanti ada gini cara dis. Santai Saya aja, berikan, saya berikan untuk kamu waktu jangan saya. takut. Jangan takut Saya berikan. sama saya. PK yang namanya Lihat, PK ganti-gantian. teman-teman, Begini si dis, Felix yang bahkan namanya tidak PK mampu ganti-gantian menjelaskan bicara. apa itu supaya- mempertuhan hawa nafsu, saudara-saudara. Makanya Oke, dia sudah. tidak sadar Sudah selesai. bahwasanya Sudah. dia telah Sudah, mau mempertuhankan kabur, Adis? Muhammad. Mau Kamu kabur? tidak jawab Mau untuk kabur? apa? Oke, kamu Untuk diam, apa kamu diam. dilanjutkan? Kamu tidak Kamu diam, menjawab. kamu diam. Giliran Silakan. saya. Oh, takut penonton, takut. Mau kabur penonton, mau kabur Edisnya, mau kabur. Oke, oke. Oke, Dis. Diam, Dis ya. Ya, diam nih. Jangan potong-potong ini, Dis. Jangan potong-potong kamu, Dis ya. Jangan potong. Udah mulai delay suara saya. Jadi saya Udah mulai tanya delay. dari framing lagi. Kamu sudah mulai terlambat sih kamu. Ayo jelaskan apa Ini itu framing memenangkan? lagi penonton. Alasan-alasan dia penonton supaya dia seolah-olah menang. Ya dia menang bagi orang-orang yang daya pendidikannya lemah. Ayo, Tapi apa- daya pendidikannya orang mengakiat tapi dia Itu tahu di menuhankan. skala. Oke, diam, kamu diam. Kamu diam ya. Kamu diam, saya ceramai kamu. Kamu diam, Apa itu saya ceramai menuhankan? kamu. Ini giliran saya 5 menit. Oke, sabar. Ini kan waktu saya bicara, Dis. Kok kamu mau bicara? Kamu diam dulu ya. Iya, masalahnya Diam, kau Dis, ya. sudah pura-pura Oke. delay sekarang. Saya ngomong, suara saya kau terima 3 Oke, sabar. menit kemudian. Ini giliran saya bicara kamu ngereceh terus gimana ini di sini? Memang kamu diskusi Dis memang modal ngeroco ya Dis kamu. Modalmu diskusi modal ngeroco Dis. Oke, diam Dis ya, Ya oke. Sebelum saya menjawab pertanyaan kamu Dis, perjelas dulu jawaban kamu. Apakah Yesus itu Tuhan? Pertama tadi kamu menjawab kalau disandingkan dengan Allah. Oke lah, bahwa karena Yesus kamu bisa tidak Tuhan. menjawab, Ini kita kenapa? sudahilah. Kamu tidak Takut, menjawab, Pak. takut. Yang saya tanya dari Jedor, tadi, dari awal takut. diskusi Takut ini, ya? kamu saya Takut tanya ya, apa Dis? itu Takut. menuhankan. Wah, giliran saya bicara. Awal saya sudah tanya sama Takut ya, kamu, Feli. penonton. Apa Mau menuhankan kabur itu, ya? Oke. Feli? Kamunya Oke. tidak jawab-jawab. Ayo silakan, apa itu menuhankan? Oke, sabar. Sebelum saya menjawab itu, jawab dulu pertanyaan saya. Kamu hanya Oke menjawab lah. tadi ketika kita bawa kepada Allah Bapa. Teman-teman, saya sudah Kabur, jawab penonton, dia. kabur, Saya sudah kabur. jawab seluruh Aduh. pertanyaan dia. Oke. Pertanyaan saya dari awal tadi belum kau sentuh sama sekali. Apa Oke, itu Des. menuhankan? Kau bingung, kau mau cari Google. Kan itu ya, kalau Ya, ini video kamu nih. Tidak, lihat. Lari lagi kemana-mana. video Udah, kamu udah. nih. Kau tidur saja di bawah. Video kamu. Kau lari kemana-mana yang dibahas apa, yang kau jawab apa. Aduh. Sungguh. Ayo. Kan, kau lari kemana-mana, tidak kau sentuh. Silakan, Bapak Gemo, nyalakan kamera Anda. Oke. Bentar, Bang. Ya. Silakan, Bapak Gemoy. Selamat malam. Bapak Gemoy, apakah Anda seorang muslim? Alhamdulillah muslim, Bang. Baik, silakan. Apa yang mau ingin Anda bahas? Silakan. Ya, gini Bang Edi, Silakan. saya tetapi saya fakir ilmu Bang Edi. Saya tidak fakir ilmu lah. Tidak berilmu yang banyak gitu. Tapi saya mengimani gitu. Saya mau tanya Bang Edis, di sini Bang Edis mengabarkan Injil kah? Betul. Betul. Anda muslim? Saya mau tahu Bang Edis. Saya kan fakir ilmu nih Bang Edis. Saya fakir Ya, ilmu. Anda muslim. Ya, Anda memahami tentang konsep ketuhanan tuh. Seperti apa di Kristen itu konsep ketuhanan baik Bang Edis? Ya, Anda muslim, Bang. Ya. Ya, silakan. Saya mau tahu Bang Edis. Jadi Bang Edis di sini menerangkan itu judulnya Kristen tanda kenabian adalah mukjizat, Islam tanda kenabian adalah tompel. Betul. Maksudnya Kenapa seperti Anda apa, Bang nekat Edis? percaya bahwa tanda kenabian itu berupa tompel? Silakan. Gimana itu Kenapa tertulis? Anda percaya Saya bahwa baru tanda tahu. kenabian itu berupa tompel? Di mana itu tertulis Bang Edis? Saya Jadi baru Anda tidak nih. tahu selama jadi Islam Anda tidak tahu tanda kenabian Muhammad itu berupa tompel. Sudah saya bilang, saya seorang muslim, saya pakai ilmu Bang Edis. Jadi mau Baik, banyak coba dengarkan tahu. ini ya. Makanya Dengarkan dari ini ya. awal saya nanya sama Bang Edis, ini Bang Edis mengabarkan apakah mengabarkan Injil, apakah mengabarkan Ini kayaknya sinyal kita nih. Baik, saya turunkan dulu ini orang. Teman-teman, mereka ini pura-pura sinyalnya delay begitu atau gimana sih? Saya juga heran loh, teman-teman, heran. Kita sudah ngomong panjang lebar, suara kita didengar dia 5 menit lagi.
Berat saudara. Oke. Baik, kita kasih naik lagi ada Bustomi Ahmad. Iya. Sinyal bagus, kau bikin sinyalmu ngelek-ngelek begitu. Ya, silakan Bustomi Ahmad, silakan nyalakan kamera Anda. Bang Edis. Ya. Selamat malam, Bang. Selamat malam. Ya, silakan. Tema kita ini, tanda kenabian adalah mujizat menurut Kristen. Nah, sedangkan menurut Islam tanda kenabian berupa tompel. Betul? Ya enggak gitu, Bang. Bukan, Bang. Tanda kenabian Loh, itu. kok bukan? Kita tahu Jangan dulu dimatikan apa itu kamera mujizat Anda. dulu. Iya, tanda Kitab kenabian dalam agama Islam itu apa? Iya, mujizat, Bang. Salah satunya mujizat. Mujizat. Baik, kita dengarkan ya. Kita dengarkan nih, kita dengarkan. Dengarkan dulu. Jangan dipotong-potong. Bahira memperhatikan Nabi SAW, ini semua ciri yang disebutkan dalam Injil ada. Dia masih bimbang, dia ingin buktikan satu hal. Apa itu? Dalam Taurat dan Injil juga disebutkan setiap nabi itu punya tanda kenabian. Apa tanda kenabian, teman-teman sekalian? Sebuah daging yang menggumpal di pundak sebelah kanan, dan daging itu berwarna merah kehitam-hitaman dan memiliki bulu yang lebat. Maka Bahira. Sudah? Ya, sudah dengar gimana? Betul nggak? Betul nggak bahwa tanda itu ada tompel? Ya. Tompel. Udah. Gimana, Bang? Aduh, minta pura-pura sinyalnya ngelek lah. Memang setiap mereka kena langsung sinyalnya pura-pura ngelek. Kenapa sih ini, ada apa ini teman-teman? Kenapa sinyal Indonesia ini udah ngelek ini? Berat saudara-saudara. Oke, baik ya, kita kasih naik lagi. Kita kasih naik ada Alvin sebentar. Alvin. Oke, ada Alvin. Ya, silakan Alvin. Halo Alvin. Alvin. Halo? Baik, kalau sudah saya sapa diam, kita tendang langsung deh ya. Kita sudah Anda datang ke sini, tapi ditanya Anda diam-diam saja. Ya, silakan. Ada Arul Senopati. Silakan Arul Senopati, nyalakan kamera Anda. Selamat malam. Selamat malam Arul, silakan nyalakan kamera Anda. Kabar Bang Edis? Kabar baik. Ya, silakan. Anda kenapa nih? Oh, kayak mana? Kayak gencet Anda, silakan. Oke. Kameramu mana? Silakan nyalakan kameramu. Bagaimana caranya ini? Saya tahu saya. Sudah saya kirimi undangan, tinggal Anda terima itu. Anda terima. Kirim ulang. Baik, sebentar. Sebentar, saya blokir dulu. Sebentar, biar Anda tidak bisa menemukan lagi channel ini. Saya blokir dulu. Blokir Edis. Iya. Anda sudah naik ke sini. Ya, silakan Anda nanti bikin akun baru lagi. Biar Anda capek. Oke, kita kasih naik ada sebentar. Kita kasih naik ada siapa ya? Sebentar, kita kasih naik ada Kelirumologi. Ya, silakan Kelirumologi. Silakan nyalakan kamera Anda. Ya, selamat malam Edis. Ya. Selamat malam Bang Kelirumologi. Ini nama Anda kok sangat cetar membahana ini, Kelirumologi. Ya, apakah Anda seorang muslim, Pak? Saya di titik keraguan dari seorang muslim. Di titik keraguan. Di KTP apa? Iya. Di KTP Islam. Di KTP Islam. Sudah mulai ingin meninggalkan agama Islam, Bang? Sudah ingin meninggalkan agama lebih tepatnya. Sudah lebih ingin meninggalkan agama. Iya. Ini mantap ini memang yang dari wajahnya ini orangnya agak keren, begitu ganteng, begitu memang sudah banyak ini yang ingin meninggalkan agama Islam ini, saudara-saudara. Ya, gimana Bang? Kenapa Anda ingin meninggalkan agama Islam, Bang? Silakan, Bang. Terlepas dari Islam ya, aku berbicara secara eksplisit. Menurut aku semuanya itu tidak ada yang masuk akal gitu, karena semua itu hanya bersifat konsekuensi semata gitu, rasa takut aja yang ditunjukkan gitu. Itu sebenarnya itu cerita agama Islam, Bang. Itu cerita di dalam agama Islam, karena Anda sudah ditakut-takutin kalau Anda nggak sholat, Anda nggak begini-begini, tangan Anda nggak gini.
tangan Anda nggak gini, terus tangan Anda nggak cuci-cuci, terus Anda nanti akan di jalan, di rambut dibelah 7 begitu ya? Betul kan? Nah, ini Anda sangat dipengaruhi oleh agama Islam ini. Kalau Anda baca Bible, Anda pelajari agama Kristen, nggak ada Bang kayak begitu Bang. Ya baik. Buat di agama Tritunggal sendiri juga buat aku tidak masuk akalnya gimana jadi Bang? satu jadi 3 dan menebus dosa. Bahkan para umatnya itu memilih-milih kalau yang menguntungkan di perjanjian lama dipakai, kalau nggak menguntungkan dipakainya yang baru doang gitu. Itu tapi gini Bang, ya? Tapi gini, memang kadang-kadang kalau Anda dengar dari orang, Anda itu tidak akan mendapat jawaban yang memuaskan, atau Anda tidak mendapat apa sebenarnya yang disebut Kristen itu. Tapi kalau Anda mempelajari agama Kristen, pasti Anda mendapatkannya, Bang. Oke, kita bahas lain lah, Bang. Kita bahas ini. Kalau kita baca dalam Injil, Bang, kita baca dalam Taurat, itu setiap nabi-nabi yang diutus, itu dilengkapi oleh yang namanya mujizat. Sebagai tanda bahwa dia itu seorang nabi. Jadi nabi itu nggak asal ngaku-ngaku tuh, saya nabi gitu, terus maka serahkanlah hartamu kepada saya, bukan gitu Bang. Atau saya adalah nabi, maka perempuan-perempuan boleh menyerahkan diri kepada saya. Nggak begitu. Nah, tanda-tanda kenabian, tanda-tanda kenabian di dalam Bible, di dalam Taurat maupun dalam Injil, itu adalah berupa mujizat, berupa tanda yang luar biasa yang Tuhan berikan, bahwa Tuhan betul-betul mengutus dia. Nah, ketika saya membaca agama Islam, mempelajari agama Islam, ini tanda kenabian kok jadi tompel. Gimana nih Bang? Kalau itu kan balik lagi ya, tergantung siapa yang memaknai ya. Tadi suaranya Ustadz yang jenggotan itu ya, Khalid Basalamah atau Khalid Basalamah ya, mungkin dia kan terlalu kalau buat orang-orang yang di netizen tuh bilangnya terlalu kanan gitu. Atau gimana gitulah. Jadi Anda selama Anda jadi muslim pernah ketemu nggak ini bahwa tanda kenabian itu tompel di bahu? Oh enggak, aku belum pernah dengar narasi gitu sih. Berat ini saudara ini. Tapi gini bang. Intinya Bang, ya, mukjizat itu kan kalau dalam literatur Arab itu kan artinya melemahkan Bang Edis. Bukannya sesuatu yang malah keajaiban gitu. Ini kalau literatur Arab, aku tidak percaya akan kekuatan si sang nabi gitu. Nah kalau dalam Kristen berarti sama, meminjam istilah mukjizat juga atau gimana? Ya, jadi memang begini Bang, banyak terjemahan-terjemahan di dalam Alkitab, terjemahan bahasa Indonesia ini yang mengambil istilah-istilah Arab begitu. Makanya seperti kata-kata Arab atau bahasa Indonesia itu menyerap bahasa Arab kemudian masuk ke dalam Bible itu begitu loh. Tapi intinya begini Bang, bukan itu yang kita bahas. Intinya gini, bahwa kalau Tuhan mengutus para nabi itu tanda bahwa dia itu diutus Tuhan itu adalah mujizat atau perbuatan ajaib. Gitu kan? Nah, sedangkan di dalam agama Islam kok bisa tanda kenabian itu berupa tompel? Dari mana jalan ceritanya gitu loh? Ya, mungkin ada literasi atau yang dibaca ya sama orang yang mengatakan seperti itu ya, aku no comment juga gitu kan, karena no comment juga. Oke lah, tapi mungkin karena abang sudah, ini artinya abang sudah nggak sholat lagi? Udah enggak. Sudah nggak sholat lagi. Intinya sudah nggak percaya lagi agama Islam ya? Semua agama sih kayaknya aku nggak percaya. Ya, masalahnya gini Bang, abang kan di KTP kan Islam. Jadi jangan bilang nggak percaya, karena waktu abang Islam pun abang udah nggak percaya agama lain gitu loh. Ini saya nih Bang, saya Kristen. Saya kan nggak percaya agama lain, saya nggak percaya Islam, ya kan, saya nggak percaya agama-agama lain begitu kan. Nah, makanya Anda lebih berhak begitu mengatakan bahwa Anda itu tidak percaya agama Islam karena di KTP Anda Islam gitu. Nah, apa yang membuat Anda itu akhirnya tidak percaya dengan agama Islam? Ya, karena basicnya agama itu ya semuanya sama gitu, menjanjikan reward, menakut-nakuti, sama sesuatu yang tidak dapat dibuktikan gitu. Apapun, semua agama tuh arahnya ke sana kalau buat aku. Itu agama Islam, Bang. Kalau kan di Kristen juga dijanjikan surga, kekekalan gitu-gitu juga kan pasti. Bang, di dalam agama Kristen itu berbicara bagaimana Tuhan ya, dia itu mengatur bagaimana seseorang itu menjadikan Tuhan itu mengendalikan hidup dia, menghadirkan kerajaan surga itu ke tengah-tengah bumi gitu loh. Makanya ketika Yesus mengajarkan murid-murid berdoa, doanya itu dibilang begini, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Jadi supaya manusia ini menjalankan keinginan daripada Bapa di surga itu. Bagaimana hidup itu, begitu loh. Seperti itu Bang. Kalau di dalam agama Islam memang seperti Anda. Kalau Anda disiksa, kan gitu.
Bahkan kalau Anda meninggalkan yang begini-begini itu lebih berat siksanya daripada Anda berzina. Lebih baik Anda berzina daripada Anda tinggalkan yang begini-begini, betul? Iya, di Kristen juga maksudnya aku juga nemu banyak denom ya di Kristen ya, ada yang ada yang bilang Jesus only atau ada yang bilang Father only. Terus mereka pun satu bendera tapi kok juga saling sama kayak Islam lah intinya. Berarti kan sama mengobjektifkan kepercayaan Bung Edi sendiri gitu. Tanpa Objektifkan? keyakinan Bung Edi sendiri gitu. Halo? Padahal kan kebenaran itu Iya. kan sangat objektif gitu. Gini Bang, saya belum bisa ngobrol panjang lebar gini karena Abang itu belum mempelajari agama Kristen. Kita nggak boleh, Iya, iya. kita nggak boleh kita nggak boleh ini membicarakan sesuatu yang kita itu tidak punya pemahaman tentangnya di dalam begitu. Iya, iya. Ya lanjut Is. Coba aku mau dengar dulu narasi Kristen kayak gimana sih maksudnya tentang agama itu. Kristen itu bukan agama Bang. Jalan mengikuti gitu ya. Iya. Hasilnya Bapa di surga gitu-gitu. Surga itu bukan sebuah tempat yang jauh di luar sana. Surga itu bagaimana keadaan bahwa Bapa di surga itu memerintah. Kalau dalam agama Anda surga itu kan di tempat yang di luar, jauh di sana kan begitu kan? Itu surga menurut agama Anda. Seperti itu, betul? Ya, terus kalau Edi sendiri menyiarkan apa ya, bahasanya siar berarti lah ya, mengenalkan gitu. Mengabarkan Bible tujuannya apa? Gimana? Terus Bung Edi sendiri ini mengabarkan Bible atau mensiarkan Kristen itu tujuannya apa berarti? Tujuannya supaya teman-teman itu mendengar kebenaran, terutama kepada orang-orang yang selama ini ditipu atau selama ini digembar-gemborkan isu yang tidak benar gitu loh. Berarti benar kan membuat kebenaran Edi itu paling objektif sendiri gitu. Benar dong? Objektif. Sebentar. Iya. Ya. Maaf ya, Jadi Edi, gini, aku ini jadi ya. maksudku gini Bang, coba Anda ceritakan dulu tuh. Anda ini kan waktu Anda Islam, Anda pernah nggak percaya sama agama Kristen? Kalau percaya sih enggak ya, cuman Nah iya makanya nggak heran saya kalau Anda tidak percaya agama Kristen, Anda tidak percaya agama-agama lain. Nah yang saya tanya apa yang... Ya kan tadi udah dijawab nih, kali ketiga aku jawab berarti ya. Karena isinya itu rata-rata ketakutan dan mengiming-imingi atau meng-reward sesuatu. Iya, isinya itu kurang lebih. Dan aku lihat fenomena itu juga cukup sama atau cukup bias di agama yang lain, termasuk yang agama yang dipercaya ini gitu. Begitu. Oke lah, saya hargai itu teman-teman. Baik. Oke. Oke Bang ya, saya turunkan dulu Bang ya. Oh ya. Oke. Kalau Anda tidak percaya agama yang Kristen kan memang sejak dari dulu gitu loh. Makanya saya tanya alasan Anda tidak percaya agama Islam kan begitu. Oke. Kita kasih naik ada oh ini sudah kemarin ya. Jiwa Kesatria. Oke, Jiwa Kesatria. Oke, kita kasih naik Jiwa Kesatria. Ya, silakan Jiwa Kesatria. Bu. Ya, silakan. Jiwa Kesatria. Ya. Silakan. Ya. Apanya silakan? silakan. Jiwa Kesatria. Nyalakan kamera Anda, silakan. Silakan. Udah nyala. Belum, nyala dari mana? Udah lah. Nah, silakan Jiwa Kesatria, gimana? Gimana? Macet. Gimana Jiwa Kesatria? Bagaimana Jiwa Kesatria? Gimana?
berat, saudara-saudara. Bentar ya teman-teman ya, sebentar teman-teman, sebentar. Ya, kita lanjutkan kembali ya. Kita lanjutkan kembali, teman-teman. Kita lanjutkan kembali. Oke, kita kasih naik ada Langit 78 Collection. Oke, Langit 78. Ya, silakan Langit 78. Halo, Langit 78. Halo. Ya, silakan Bang. Nyalakan kamera Anda. Assalamualaikum. Jangan mengucapkan assalamualaikum Bang. Saya Kristen. Tidak boleh mengucapkan salam kepada agama lain. Gimana nanti Abang? Nanti Anda meninggalkan agama Islam. Ya, silakan. Kan lakum dinukum, ya kan? Agamamu, agamaku. Iya, justru karena seperti itu, maka Anda tidak boleh mengucapkan salam kepada Yahudi maupun Nasrani. Ayo, silakan. Ya. Ini saya yang bertanya apa? Ini Bang Ledis bertanya. Bapak Ibu Saudara, kita sudah dengar bagaimana debat ini dan mari kita simak bersama dan mari kita juga akan memberikan komentar-komentar yang baik dan positif. Maka dari itu Bapak Ibu, mari kita juga merenungkan firman Tuhan di dalam Amsal pasal yang kedua ayat 1 sampai yang ke-22. Begini bunyi firman Tuhan. Faedah daripada menuntun hikmat. Hai anakku, jikalau engkau menerima perkataanku dan menyimpan perintahku di dalam hatimu, sehingga telingamu memperhatikan hikmat, dan engkau mencenderungkan hatimu kepada kepandaian. Ya, jikalau engkau berseru kepada pengertian dan menunjukkan suaramu kepada kepandaian, jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak, dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengalaman akan Allah. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian, menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya, sambil menjaga jalan keadilan dan memelihara jalan orang-orangnya yang setia. Maka engkau akan mengerti tentang kebenaran, keadilan, dan kejujuran, bahkan setia jalan yang baik. Karena hikmat akan masuk ke dalam hatimu dan pengetahuan akan menyenangkan jiwamu. Kebijaksanaan akan memelihara engkau, kepandaian akan menjaga engkau, supaya engkau terlepas dari jalan yang jahat, dari orang yang mengucapkan tipu muslihat, dari mereka yang meninggalkan jalan yang lurus dan menempuh jalan yang gelap, yang bersuka cita melakukan kejahatan, bersorak-sorak karena tipu muslihat yang jahat, yang berliku-liku jalannya dan sesat perilakunya, supaya engkau terlepas dari perempuan jalang, dari perempuan yang asing, yang licin perkataannya, yang meninggalkan teman hidup masa mudanya, dan melupakan perjanjian Allahnya. Sesungguhnya rumahnya hilang, tenggelam ke dalam maut, jalannya menuju ke arwah-arwah. Segala orang yang datang kepadanya tidak balik kembali dan tidak mencapai jalan kehidupan. Sebab itu, tempuhlah jalan orang baik dan peliharalah jalan-jalan orang benar. Karena orang jujurlah akan mendiami tanah, dan orang yang tak bercelalah yang akan tetap tinggal di situ. Tetapi orang fasik akan dipunahkan dari tanah itu, dan pengkhianat akan dibuang dari situ. Demikian jauh kebenaran firman Tuhan, Bapak Ibu, dan biarlah
hikmat dari Tuhan menyertai, menuntun kehidupan kita. Marilah kita menjadi berkat untuk orang-orang yang ada di sekeliling kita. Dan mari kita saling mendoakan, saling mendukung satu dengan yang lain. Sampai jumpa di video-video berikutnya, dan Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.